Episode 86-90. Mendengar yang lain mengatakan ini, mereka yang tidak berhasil membeli parfum kemarin langsung menjadi sedikit cemas. Ini bukan hanya parfum, itu adalah obat ajaib. Saat ini, Li Kun dan Sun Yue masuk untuk melelang sisa parfum. Begitu mereka berdua masuk, semua orang langsung mengepung mereka. Li Kun dan Sun Yue telah mendengar perkataan semua orang. Keduanya tercengang. Mereka tidak menyangka parfum Jianxing memiliki efek seperti itu. Jika mereka tidak mendengar perkataan semua orang, mereka tidak akan mempercayainya. Awalnya, Li Kun dan Sun Yue mengira itu hanya parfum sederhana. Semua orang mengepung Li Kun dan Sun Yue saat mereka berbicara. "Ten, Li, apakah kamu masih punya parfum itu lagi? Saya berencana untuk menawar semuanya. Saya akan membayar 500.000 yuan untuk setiap botol. Saya akan membayar Anda $1 juta. Berikan semuanya padaku. Ten, Li, aku bersedia membayarmu 2 juta yuan per botol. Berikan saja semuanya padaku." Li Kun dan Sun Yue tidak percaya. Mereka sudah mulai berebut parfum. Sekarang, harganya sudah mencapai 2 juta bahkan sebelum pelelangan dimulai. Ketika orang-orang di pelelangan melihat ini, mereka juga tercengang. Setelah bertahun-tahun melelang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak orang berebut barang lelang. Li Kun segera berkata, "Manajer Sun, kenapa kita tidak menjualnya sekarang? 2 juta yuan lebih dari 10 kali lipat harga kemarin." Sun Yue tersenyum dan berkata, "Tidak, kita harus melelangnya. Kami tidak bisa menjualnya secara pribadi. Sekarang parfum ini begitu populer, pasti ada keuntungan tak terduga dari pelelangan tersebut. Selain itu, Ketua mengatakan bahwa kami hanya melelangnya untuk membuat nama kami terkenal. Hanya dengan melelang parfum ini barulah ia bisa menjadi lebih terkenal dan membuat orang lain tahu betapa berharganya parfum tersebut." Setelah Li Kun memikirkannya sejenak, dia berkata, "Itu benar. Untungnya, Anda ada di sekitar. Kalau tidak, aku akan merusak segalanya." Sun Yue melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Semuanya, awalnya ada 20 botol parfum, tapi 10 botol dilelang kemarin. Hari ini, kami hanya akan melelang 5 botol. Wanita berbaju merah langsung berkata, "Nyonya Sun, bukankah itu terlalu sedikit?" Sun Yue segera berkata, "Parfum ini terlalu berharga, dan hanya ada 10 botol, jadi saya hanya menjual 5 botol hari ini. Anda semua tahu betul betapa ajaib dan berharganya parfum." Setelah itu, Sun Yue dan Li Kun pergi. Semua orang kembali ke tempat duduknya dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menyiapkan uang. Semua orang tahu bahwa jika mereka ingin mendapatkan parfum hari ini, penawarannya pasti akan sangat ketat. Semua orang menginginkan 5 botol parfum ini. Ketika Jian Xinger melihat ini, dia tersenyum puas. Parfum ini lebih sukses dari yang diharapkan. Kang Che berkata dengan heran, "Parfum ini sangat ajaib. Pakar mana yang menciptakannya?" Jian Xinger mengangkat alisnya, tapi tidak mengatakan apapun. Kang Che sangat penasaran. Dia ingin tahu seperti apa parfum ajaib itu. Setelah lebih dari 10 menit, pembawa acara berjalan ke atas panggung dan berkata melalui mikrofon, "Semuanya, barang pertama yang dilelang hari ini adalah parfum yang dikembangkan oleh Tianmei Corporation. Agar semua orang mendapatkan barang kesayangannya, kami akan melelang 1 botol sekaligus, harga awalnya adalah 100.000 yuan." Segera setelah pembawa acara selesai berbicara, semua orang segera mulai menawar. Hanya dalam waktu setengah jam, harganya melonjak hingga 6 juta. Sebotol parfum saja sudah sangat mahal. Mereka belum pernah melihat parfum semahal itu sebelumnya. Setelah wanita berbaju merah memikirkannya sejenak, dia berdiri dan berteriak, "Saya akan membayar 7 juta. 7 juta adalah puncaknya. Banyak orang tidak mampu membayar harga ini." Tidak ada yang melanjutkan penawaran. Wanita berbaju merah merasa cukup puas. Seorang tua berkata, 8 juta. Tidak peduli berapa harga parfum ini, aku menginginkannya. Wanita berbaju merah berbalik dengan marah dan melihat seorang lelaki tua memegang tongkat dengan ekspresi bermartabat. Dari auranya terlihat kalau lelaki tua ini bukanlah orang biasa. Selain lelaki tua itu, ada seorang gadis kecil berusia remaja. Gadis kecil itu sangat lucu. Ketika dia menyadari semua orang sedang melihatnya, dia bersembunyi di belakang lelaki tua itu dengan takut-takut. Saat melihat kemunculan lelaki tua itu, banyak orang yang merasa gugup. Orang tua ini tidak lain adalah Bai Hao, Presiden Kamar Dagang di provinsi ini.
Dunia bisnis seluruh provinsi mendengarkan Bai Hao, dan dapat dikatakan bahwa Bai Hao adalah bos seluruh provinsi. Tidak hanya itu, Bai Hao juga dikenal sebagai salah satu dari 3 tokoh besar di provinsi tersebut. Bahkan keluarga seperti keluarga Li harus bersikap hormat saat bertemu Bai Hao. Ketika semua orang menyadari bahwa itu adalah Bai Hao, mereka segera menundukkan kepala. Tidak ada yang menyangka Bai Hao akan muncul di sini dan menawar parfum tersebut. Ini jelas merupakan berita yang sensasional. Selain merasa takut, semua orang bahkan lebih bersemangat. Orang seperti Bai Hao adalah sosok legendaris, jadi merupakan suatu kehormatan bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bos perusahaan lelang segera melangkah maju dan berkata, "Presiden Bai, saya tidak menyangka Anda akan datang. Ini benar-benar suatu kehormatan." Bai Hao berkata dengan acuh tak acuh, "Saya datang ke sini untuk membeli parfum ini. Saya awalnya datang ke CCT untuk mengawasi, tetapi seseorang menyebutkan parfum ini. Hari ini, saya ingin membeli kelima botol tersebut. Apakah ada masalah?" Bos perusahaan lelang segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja tidak ada masalah. Meskipun melakukan hal ini akan merusak reputasi perusahaan lelang, mereka harus melakukannya." Perusahaan lelang tidak berani menyinggung orang seperti Bai Hao. Adapun yang lainnya, tidak ada yang berani menolak. Bagaimanapun, Bai Hao bisa menghancurkan siapapun yang hadir hanya dengan membalikkan tangannya. Bahkan Kamar Dagang Kota Laut harus tunduk padanya. Setelah Bai Hao meminta seseorang untuk membayar parfumnya, dia pergi bersama gadis kecil itu. Semua orang hanya bisa menyaksikan Bai Hao pergi. Bos perusahaan lelang tersenyum pada Li Kun dan berkata, "Tuan Li, jual sisa 5 botol parfum dari Tianmei Corporation. Kami pasti bisa menjualnya dengan harga yang memuaskan." Li Kun berkata dengan tenang, "Tidak, kami sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kami hanya akan menjual 5 botol hari ini." Bos perusahaan lelang tidak berdaya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Bai Hao tidak bisa menyinggung perasaannya, begitu pula dengan perusahaan Tianmei. Tentu saja, mereka juga tidak berani memaksa Li Kun dan Sun Yue. Li Kun dan Sun Yue juga berdiri dan pergi. Jian Singer sedang duduk di sudut, jadi Li Kun dan Sun Yue tidak memperhatikannya. Jian Singer tidak maju untuk menyambut mereka. Parfumnya sudah terjual habis, jadi Jian Singer tidak berminat untuk terus menonton. Dia berdiri dan pergi bersama Kang Che. Setelah pergi, Kang Che mengucapkan selamat tinggal pada Jian Singer dan pergi. Jian Singer tertawa. Dia tidak menyangka bahwa hanya beberapa botol parfum akan menarik perhatian orang seperti Bai Hao. Masalah ini akan segera menyebar. Kali ini, tindakan Bai Hao telah membantu mengiklankan parfum tersebut. Hanya dalam 1 jam, berita tentang Bai Hao yang secara pribadi menawar parfum tersebut menjadi berita utama. Reputasi Tianmei Corporation melonjak. Hal ini juga diberitakan oleh banyak media. Jian Singer hendak naik taksi ketika sebuah mobil melaju ke arahnya. Pengemudi tidak berniat memperlambat sama sekali dan menerjang. Jian Singer mengerutkan kening. Dia menghindari tabrakan itu. Ketika jendela mobil diturunkan, Jian Singer melihat bahwa itu adalah Liu Siner. Liu Siner berkata dengan ekspresi gelap, "Kamu benar-benar beruntung. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Segera menghilang dari CCT, atau aku sendiri yang akan membunuhmu." Jian Singer mencibir. Dari mana Liu Siner mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan itu? Liu Siner sebenarnya berani datang dan mempersulit Jian Singer dengan trik kecil seperti itu. Dia meminta masalah. Jian Singer memandang Liu Siner dan berjalan mendekat. Liu Siner sedikit takut dan segera menutup jendela mobil. Setelah menutup jendela mobil, Liu Siner merasa sangat aman, jadi dia berkata dengan arogan, "Jian Singer, kamu sangat tidak berguna. Kamu bahkan tidak layak menjilat sepatuku. Hak apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya demi Hou Junlai? Aku akan membunuhmu hari ini." Dengan itu, Liu Siner menyalakan mobil sambil memprovokasi Jian Singer. Jian Singer ingin menyelamatkan nyawanya, tetapi Liu Siner bersikeras mencari kematian. Dalam hal ini, Jian Singer hanya bisa memenuhi keinginannya. Jian Singer memecahkan jendela mobil sebelum meninju wajah Liu Siner. Setelah hidung Liu Siner patah, darah mengucur dari hidungnya dan dia menjerit. Saat ini, telepon Liu Siner berdering. Liu Siner menatap Jian Singer dengan tajam dan berkata, "Jika kamu mampu, aku tantang kamu untuk mengikutiku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati." Dengan itu,
Liu Xiner menginjak pedal gas dan melarikan diri. Jian Xing'er juga tidak ingin melepaskan Liu Xiner, jadi dia menghentikan mobilnya dan mengikutinya. Liu Xiner sengaja memperlambat kecepatan dan menunggu Jian Xing'er mengikutinya. Jian Xing'er mencibir. Liu Xiner ingin memimpin Jian Xing'er ke suatu tempat, jadi dia melakukannya dengan sengaja untuk membuat marah Jian Xing'er. Jian Xing'er bisa melihat trik ini secara sekilas. Jian Xing'er tidak keberatan dan meminta sopir untuk mengikutinya dari dekat untuk melihat trik apa yang dilakukan Liu Xiner. Di hadapan kekuatan absolut, skema apapun tidak ada gunanya. Setengah jam kemudian, Liu Xiner pergi ke pabrik reparasi mobil. Setelah Jian Xing'er membayar ongkosnya, dia keluar dari mobil dan masuk. Begitu Jian Xing'er memasuki garasi, sekelompok preman segera bergegas keluar dan mengelilinginya. Ada lebih dari 50 orang, dan semuanya tampak garang. Liu Xiner berdiri tidak jauh dari situ dengan sebatang rokok di mulutnya sambil menatap ke arah Jian Xing'er. Tebakan Jian Xing benar, ini adalah jebakan Liu Xiner. Selain Liu Xiner, ada seorang pria kekar yang tingginya hampir 2 meter dan memiliki bekas luka di wajahnya. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mengetahui bahwa pria berwajah bekas luka ini jelas bukan orang baik. Liu Xiner berkata dengan ekspresi gelap, Jian Xing'er, kamu sudah mati. Ini Wang Zi, pemilik sekolah seni bela diri Yong. Setiap orang yang bertarung dengannya akan mati atau lumpuh. Orang-orang di sekitar Anda semua adalah murid sekolah seni bela diri Yong, dan mereka semua ahli. Saat Jian Xing'er melihat orang-orang di sekitarnya, dia tersenyum mengejek. Untuk menghadapi Jian Xing'er, Liu Xiner menghabiskan banyak uang untuk mengundang semua orang dari sekolah seni bela diri Yong. Bahkan pemiliknya pun ikut. Ekspresi puas muncul di mata Liu Xiner saat dia berkata, kamu sangat pandai bertarung, tetapi di depan pemiliknya, kamu bukan siapa-siapa. Jian Xing'er berkata dengan nada mengejek, begitukah? Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertarung. Hari ini, dia akhirnya bisa berlatih. Liu Xiner berkata dengan sengit, Tuan Wang, aku akan memberimu tambahan 5 juta yuan setelah membunuh sampah ini. Wang Zi berkata dengan ekspresi tidak senang, hanya 5 juta. Liu Xiner mendengus dan berkata, mengapa? Apakah itu terlalu sedikit? Jalan ini tidak ada gunanya. Kehidupan murahnya hanya bernilai 5 juta yuan, tidak lebih 1 sen pun. Wang Zi berkata, tambahkan 1 juta yuan lagi. Tidak peduli apa, itu tetaplah sebuah kehidupan. Kami mungkin ditangkap polisi kapan saja dan dijebloskan ke penjara. Jika Anda tidak sanggup membayar uangnya, carilah orang lain. Liu Xiner sedikit marah. Dia mengerti betul bahwa Wang Zi sengaja memerasnya. Tapi karena keadaan sudah seperti ini, Liu Xiner tidak punya pilihan lain. Jika Wang Zi pergi bersama anak buahnya, Jian Xing'er akan memukuli Liu Xiner sampai mati. Liu Xiner mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya akan membayarmu 1 juta ekstra. Meskipun Liu Xiner setuju, dia sangat tidak senang. Yang paling dia benci adalah diperas seperti ini. Jian Xing'er tidak bisa menahan tawa. Jian Xing'er berkata, kalian sudah berdiskusi begitu lama. Apakah kalian sudah selesai? Liu Xiner memandang Jian Xing'er dengan kejam sambil berkata, Jian Xing'er, kamu akan mati, namun kamu masih berani mengejekku. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa tertawa. Bunuh ini segera. Wang Zi mengangguk dan berkata, semuanya, serang dan bunuh dia. Ketika 50 orang mendengar kata-kata Wang Zi, mereka bergegas menuju Jian Xing'er. Jian Xing'er menendang orang pertama yang bergegas dan mengirimnya terbang. Kemudian, dia berbalik dan meninju orang lain hingga jatuh ke tanah. Meskipun menghadapi lebih dari 50 pria kekar yang terlatih, Jian Xing'er sangat tenang. Menurut pendapat Jian Xing'er, 50 orang ini bukanlah ancaman sama sekali. Pada saat ini, seseorang di luar menyaksikan semua yang terjadi. Orang ini adalah Sang Guanding. Selain Sang Guanding, ada seseorang yang mengenakan jubah. Orang ini menyendiri dan tatapannya sangat tajam saat dia melihat ke arah Jian Xing'er. Pria berjubah itu berkata, Tuan muda, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Nona Jian? Sang Guanding melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu melakukan itu sekarang. Kita hanya bisa menontonnya. Setelah itu, Sang Guanding menatap pria berjubah itu dan berkata, kamu juga ahli dalam keluarga kami. Jika kamu melawan Jian Xing'er, siapa di antara kalian berdua yang akan menang? Pria berjubah itu berkata dengan acuh tak acuh, saya akan menang. Sang Guanding berkata, belum tentu.
Keterampilan Jian Singer tidak kalah dengan Anda. Saya tahu Anda tidak yakin. Bersainglah dengannya jika Anda memiliki kesempatan. Pria berjubah itu mencibir. Jelas sekali, dia tidak terlalu memikirkan Jian Singer. Sang Guanding tiba-tiba berkata, selain melindungiku, untuk apa lagi ayahku memintamu datang ke sini? Pria berjubah itu segera berkata, tidak ada. Setiap kali dia berbicara, dia bersikap singkat. Nama asli pria berjubah itu tidak diketahui. Dia hanya punya nama kode, Shadow. Sejak Shadow debut, dia menjadi pengawal ayah Sang Guanding. Seringkali, ketika ayah Sang Guanding menghadapi bahaya, Shadow lah yang menyelesaikannya dengan mudah. Shadow sangat kuat dan cakap. Ayah Sang Guanding mengkhawatirkan keselamatan putranya, jadi dia mengirim Shadow ke sana. 30 menit yang lalu, Sang Guanding menerima kabar bahwa Liu Siner telah memimpin Jian Singer ke sini, jadi dia segera bergegas bersama Shadow. Sang Guanding tahu bahwa Jian Singer sangat terampil, tapi dia masih khawatir. Shadow berkata, kamu menyukai wanita ini. Sang Guanding bertanya, bagaimana kamu tahu? Shadow berkata, saat kamu melihatnya, tatapanmu berbeda dari biasanya. Saat Sang Guanding memandang Jian Singer, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu sangat pintar. Saya pikir Anda bodoh sebelumnya. Dulu, saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan, tapi kali ini, saya tidak punya pilihan lain. Saingan cintaku sangat kuat. Saingan cinta Sang Guanding adalah Hou Junlai. Ekspresi membunuh melintas di mata Shadow saat dia berkata, kalau begitu aku akan membantumu membunuh saingan cinta itu. Sang Guanding berkata, tidak, aku mencintainya, jadi aku harus mendapatkan cintanya secara terbuka. Saya tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Saya pasti tidak bisa membiarkan Jian Singer memberikan kesan buruk terhadap saya. Jian Singer bukan gadis biasa, jadi saya harus menggunakan metode yang tidak biasa. Shadow tidak mengatakan apapun lagi, dan niat membunuh di matanya menghilang. Lusinan orang dari sekolah seni bela diri Yong telah terjatuh. Hanya selusin orang yang berdiri hanya dalam beberapa menit. Orang-orang yang berdiri memiliki ekspresi jelek. Mereka telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu dan bertemu banyak orang yang mengetahui seni bela diri. Mereka biasanya dapat menanganinya dengan mudah, tetapi kali ini, mereka pasti menghadapi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Setelah Jian Singer melambaikan tangannya, lebih dari 10 lampu dingin padam. Lebih dari 10 jarum perak menembus titik akupuntur orang-orang ini dengan akurat. Selusin orang langsung jatuh ke tanah sambil meratap kesakitan. Wang Zi dan Liu Siner tercengang, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Mereka tidak mengira dia menjadi ahli. Liu Siner berkata dengan marah, inikah orang-orang yang kamu bawa? Semuanya tidak berguna. Ada begitu banyak orang, tetapi mereka bahkan tidak bisa menangani Jian Singer sendirian. Sudah berapa lama, namun mereka sudah dikalahkan. Wang Zi mengerutkan kening dan berkata, wanita ini menggunakan senjata tersembunyi. Itu terlalu mendadak, jadi mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Liu Siner berkata dengan marah, jangan beri saya alasan itu. Jika Anda tidak bisa mengalahkan Jian Singer sampai mati, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun. Wang Zi berkata, saya akan melakukannya sendiri. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian wanita ini. Dengan itu, Wang Zi mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Jian Singer. Melihat Wang Zi bergerak, Liu Siner mencibir puas. Liu Siner mengira Jian Singer akan menemui ajalnya kali ini. Di dunia bawah, Wang Zi dikenal sebagai Hades. Selama Wang Zi menyerang, pihak lain pasti tidak akan bertahan. Wang Zi menilai Jian Singer sambil berkata, kamu seharusnya tidak menyakiti bawahanku. Jian Singer tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang mengatakan itu. Anda seharusnya tidak mempersulit saya dengan sedikit uang itu. Wang Zi mendengus dingin dan membungkuk untuk mengambil batu. Setelah dia mengepalkan tinjunya dengan keras, batu itu retak. Ketika Jian Singer melihat ini, dia mengerutkan kening. Wang Zi cukup mampu. Langkah Wang Zi bukanlah trik sulap. Kekuatan di tangan Wang Zi sangat kuat. Liu Siner tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Wang, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Saya sangat mengagumi Anda. Sekarang kamu di sini, Jian Singer sudah mati. Ketika Wang Zi mendengar pujian itu, dia langsung merasa sombong. Ketika Sang Guanding melihat adegan ini, dia langsung mengerutkan kening. Sang Guanding sedikit khawatir tentang Jian Singer. Shadow berkata,
Tuan muda, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantunya? Sang Guanding tidak berkata apa-apa. Shadow berkata lagi, saya khawatir Nona Jian bukan tandingan orang itu. Setelah Sang Guanding memikirkannya sejenak, dia berkata, jangan pergi untuk saat ini. Jika kamu pergi, Jian Singer pasti akan marah padaku. Jika Jian Singer kalah, Anda dapat membantu. Bayangan mengangguk. Belati di lengan bajunya tergelincir ke tangannya. Di mata Shadow, Jian Singer akan segera dikalahkan oleh Wang Zi. Jika Shadow tidak menyerang, Jian Singer pasti akan dipukuli sampai mati. Di dalam kamar, Wang Zi meninju Jian Singer. Jika pukulan ini mendarat, tulang Jian Xing mungkin akan hancur. Namun, Jian Singer tidak mengelak dan berdiri terpaku di tanah. Semua orang tercengang dan tidak mengerti mengapa Jian Singer masih berdiri di sana. Namun, semua orang mengira Jian Singer tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia menyerah dan menunggu kematian. Namun, di detik berikutnya, mulut semua orang ternganga karena terkejut. Setelah Jian Singer meraih tinju Wang Zi, dia mengangkat kakinya dan meninju perut Wang Zi. Wang Zi segera dikirim terbang. Semua orang terkejut. Pukulan kuat Wang Zi diblokir oleh Jian Singer begitu saja dan dia bahkan mengirim Wang Zi terbang dengan tendangannya. Wang Zi tidak percaya. Sebelum Wang Zi sempat bereaksi, Jian Singer sudah tiba di depannya. Jian Singer mengangkat kakinya dan menendang kepala Wang Zi. Dia kebetulan menendang titik akupuntur. Wang Zi langsung pingsan. Jika Jian Singer tidak membunuh Wang Zi, bahkan jika Wang Zi bangun, dia akan lumpuh dan lumpuh di masa depan. Sang Guanding menghela nafas lega saat melihat Jian Singer baik-baik saja. Bayangan terkejut. Shadow juga seorang ahli dan tahu bahwa pukulan Wang Zi sangat kuat, jadi dia tidak menyangka Jian Singer dapat menyelesaikan serangan itu dengan mudah. Shadow kembali sadar dan berkata, dia sangat kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Sang Guanding tersenyum dan berkata, wanita yang kusuka bukanlah orang biasa. Setelah berurusan dengan Wang Zi, Jian Singer melihat ke arah Liu Siner lagi. Tidak ada yang bisa membantu Liu Siner sekarang. Tempat ini sangat terpencil dan tidak ada yang datang ke sini. Bahkan jika dia membunuh Liu Siner, tidak ada yang tahu. Jian Singer berkata, Nona Liu, haruskah saya melakukannya, atau Anda harus melakukannya sendiri? Liu Siner tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Dengan itu, Liu Siner berbalik dan lari. Jian Singer tidak ingin melepaskan kesempatan ini dan segera mengejarnya. Setelah mengejar Liu Siner ke dalam, dia menyadari bahwa ada pintu yang sangat tersembunyi di dalam rumah. Setelah Liu Siner berlari keluar, dia mengunci pintu dan masuk ke mobil yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia segera melarikan diri. Ketika Jian Singer melihat mobil yang berangkat, dia tidak melanjutkan pengejarannya. Jian Singer mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Kun sebelum berangkat dari tempat dia masuk. Ketika Jian Singer sampai di jalan, dia memanggil taksi. Begitu Jian Singer masuk ke dalam mobil, sopirnya berkata, Nona, mau kemana? Jian Singer mengeluarkan sejumlah uang dan bertanya, apakah Anda tahu di mana rumah Liu Siner? Setelah sopir melihat uang itu, dia segera berkata, semua orang di CCTV tahu bahwa Nona Liu membawa wartawan untuk menangkap basah ibu tirinya. Untuk meningkatkan rating pemirsa, banyak media mengungkap skandal keluarga Liu. Ini termasuk alamat keluarga Liu dan beberapa hal lainnya. Ketika Jian Singer mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sopir itu bertanya, Nona, apakah Anda seorang reporter juga? Jian Singer menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia bukan seorang reporter. Sopir itu menghela napas lega dan mengerutkan kening sambil berkata, Nona, Anda sangat tampan. Dengarkan saran saya dan jangan memprovokasi keluarga Liu. Dikatakan bahwa keluarga Liu sangat kejam. Kemarin, keluarga Liu mengeluarkan uang untuk menyewa beberapa preman. Ketika mereka melihat para reporter di dekat rumah mereka bergegas maju dan memukuli mereka sampai mati. Jian Singer mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, saya bukan seorang reporter. Saya hanya menyelesaikan masalah dengan Liu Siner. Sopir itu tertegun dan berkata, Anda pergi sendiri. Jian Singer mengangguk. Sopir tidak berkata apa-apa lagi. Di matanya, Jian Singer hanya menggertak. Keluarga Liu telah mengundang begitu banyak orang, jadi tidak mungkin bagi Jian Singer begitu berani pergi ke keluarga Liu sendirian untuk menyelesaikan masalah. Tidak lama kemudian, mobil tersebut sampai di rumah keluarga Liu. Sopir berkata,
Ini adalah rumah keluarga Liu. Setelah Jian Singer membayar, dia keluar dari mobil. Setelah melihat villa itu, Jian Singer berjalan ke depan. Ada juga banyak preman di depan pintu. Ketika sopir melihat ini, dia segera keluar dari mobil untuk menghalangi Jian Singer. Namun, sedetik kemudian, sang sopir tertegun. Jian Singer menendang semua preman itu ke tanah. Kemudian, Jian Singer masuk. Sopirnya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Adegan ini seperti langsung dari film. Bahkan mungkin tidak ada adegan menarik di film. Mobil Liu Xiner diparkir di halaman. Liu Xiner baru saja tiba di rumah. Di ruang tamu, keluarga Liu memandang Liu Xiner dengan marah. Liu Xiner gemetar dan terus meminum air. Memikirkan pemandangan di pabrik pemeliharaan yang ditinggalkan, Liu Xiner sangat ketakutan. Untungnya, dia sangat pintar dan telah menyiapkan rencana cadangan sebelumnya. Tuan keluarga Liu berkata, apakah kamu membuat masalah lagi? Liu Xiner berkata dengan marah, saya pergi untuk menyelesaikan masalah dengan Jian Singer itu. Terakhir kali wartawan memergoki ibu tiri saya di tempat tidur, keluarga Liu menjadi bahan lelucon. Saya harus membalas dendam. Kepala keluarga Liu telah mengetahui bahwa Liu Xiner telah menembak kakinya sendiri. Namun, majikan keluarga Liu mengira ini mungkin rencana Jian Singer. Tuan keluarga Liu berkata dengan suara rendah, jadi, kamu sudah membunuh Jian Singer. Liu Xiner berkata dengan marah, awalnya tidak ada masalah, tapi sesuatu terjadi dan saya gagal. Tidak apa-apa, saya tidak bisa melakukannya kali ini, tapi akan ada banyak peluang di masa depan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuh wanita jalang ini. Liu Xiner tidak mengerti. Keluarga Liu jelas lebih kuat, tetapi mereka tidak berhasil menimbulkan masalah apapun bagi Jian Singer. Liu Xiner lah yang pada akhirnya menderita dan tidak mendapatkan apa-apa. Guru keluarga Liu berkata, betapa cerobohnya. Jangan pergi kecuali Anda benar-benar yakin. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini lagi. Dengan ketidakmampuan Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Saya pribadi akan menyingkirkan wanita jalang itu. Dengan itu, ekspresi tuan keluarga Liu menjadi lebih ganas. Liu Xiner bukanlah orang baik, dan tuan keluarga Liu bahkan lebih buruk lagi.